pemikiran. Dia bertukar dalam artian yang sangat luas. Mereka senang kawin misalnya, tapi mengawinkan kebudayaan. Misalnya kalau kita lihat kebudayaan Betawi, banyak kawinnya. Kawin sama Eropa, bisa kawin dengan Portugis, bisa kawin dengan Inggris, bisa kawin dengan Belanda, bisa kawin dengan dunia Timur Tengah. Dengan dunia Arab, dunia Islam pasti dia kawin. Tapi juga dia kawin dengan dunia-dunia Timur Tengah yang lain seperti Parsi misalnya. Dia juga kawin. Kalau kita kawin itu kan yang cowok tuh pakai sepatu apa? Sepatu kapal kolek itu kan bukan dari dunia dunia Mekah, dunia Madinah, tapi dunia Parsi, dunia Persia, bahkan Persia kuno, Islam. Nah, yang lebih menarik lagi adalah dia kawin juga dengan Cina, ya. Dan Cina dalam arti yang sangat luas yang tidak membedakan apakah dia Hokkien, apakah dia Ke, dia tidak Guangdong gitu, dia tidak peduli, dia mengawini semua kebudayaan itu, tapi dengan janji nanti bentuk anaknya, anak kebudayaannya itu akan seperti apa. Nah, ini yang paling menarik dari orang Betawi karena mereka senang sekali bertukar kebudayaan. Dan dengan bertukar itu mereka menjadi begitu kaya, dan karena kekayaannya menjadi begitu penuh pesona. Dan karena penuh pesona, zaman ke zaman, karena secara historis orang Betawi itu hidup di sebuah kota bandar, kota pelabuhan, maka yang namanya kota pelabuhan itu ada tempat pertemuan, carrefour, persilangan. Nah, jadi banyak sekali pertemuan-pertemuan. Dan dari pertemuan-pertemuan itulah yang kemudian saya itu bukan hanya mereka melakukan perkawinan kebudayaan, perkawinan pemikiran, bahkan perkawinan fisik pun mereka lakukan. Dan itu yang membuat mereka sangat penuh pesona. Dan karena pesonanya itu yang bukan orang Betawi, kadang-kadang ingin menjadi orang Betawi. Siapa yang nggak bisa bilang seorang Rano Karno bukan orang Betawi, walaupun dia orang Minang? Siapa yang nggak bisa bilang SM Ardan bukan orang Betawi? Dia lahir di Medan dan dua ayah ibunya besar dalam dan sebagai orang Sunda. Benyamin yang besar itu bapaknya orang Purworejo. MH Tamrin yang jadi pahlawan dan tokoh besar, dia jadikan nama jalan dan sampai sekarang dijadikan bendera besar bagi semua orang yang orang Betawi. Kakeknya orang Inggris. Jadi pertanyaannya, siapakah orang Betawi? Nah, kalau kita mau ngomong orang Betawi yang asli, ini pertanyaan yang sangat rumit dijawab, tapi sekaligus gampang dijawab. Gampangnya bagaimana? Karena ada bukti arkeologis bahwa paling tidak sejak 5.000 tahun yang lalu, ya, 5.000 tahun yang lalu, itu tepian Sungai Ciliwung itu sudah dihuni oleh masyarakat. Dan buktinya banyak sekali. Kalau kita ke Condet, kita akan ketemu yang disebut gigi gledek. Mulai Bang Lantur tuh. Iya, Bang Lantur, ya kan? Benar, kapan ke situ? Ada gigi gledek ya? Ada. Nah, gigi gledek. Gigi gledek itu mengacu pada istilah arkeologis yang namanya kapak perimbas. Tapi yang menarik itu bukan hanya di Condet, di Pasar Rebo, di Ciputat, hampir semua hampir di semua wilayah daerah aliran Ciliwung itu merupakan temuan-temuan masyarakat prahistoris Jakarta. Paling tidak bahkan kata ada yang menyebut itu sudah ada sejak masa sekitar 1000 tahun pasca Pleistosen, artinya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pelajaran akuntansi nggak tahu soalnya. 20.000 tahun yang lalu ya. Nah, ini kalau mau diomongin yang namanya masyarakat asli Jakarta sebelum ada nama Betawi itu ya, mungkin mereka inilah yang disebut sebagai
masyarakat asli Jakarta. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada mereka? Sisa kebudayaannya masih ada. Ada gak yang pernah nanya kenapa orang Betawi waktu ritual terpenting dalam siklus hidup mereka, kan ada 3 orang Betawi siklus kehidupannya yang terpenting. 1, nyunatin, 2, ngawinin, 3, matiin. Waktu ngawinin, ada gak yang bertanya kenapa mesti bawa roti buaya? Daripada buaya darat. Ada gak yang kenapa mesti bawa buaya? Katanya biar kawin lagi, Bang. Nah, oke lah, cara paling gampang memahami roti buaya itu adalah simbol kesetiaan. Simbol kesetiaan. Simbol, karena buaya itu hewan yang hanya kawin sekali seumur hidup. Enggak, bukan kawin sekali seumur hidup ya, kawinnya berkali-kali tapi hanya sama satu pasangan saja. Jadi dia simbolisasi kesetiaan. Tapi pertanyaannya ada, dari mana orang Betawi menghormati buaya? Orang Betawi hidup dikepung 2 kebudayaan besar, Sunda sama Jawa. Di Sunda nggak ada tradisi buaya, di Jawa nggak ada tradisi buaya. Orang Melayu juga nggak kenal tradisi menghormati buaya. Jadi dari mana orang Betawi bisa menghormati buaya? Karena mereka masyarakat suku. Jakarta itu wilayah yang paling banyak dilalui sungai, ada 13 sungai melalui kota Jakarta. Dan setiap sungai itu buat orang Betawi ada penunggunya. Ada siluman buaya yang jadi penunggu. Kalimalang ada ya. Nah, ada istilah ngancak. Ada istilah ngancak kan, diancak. Bahkan ada yang nganggap dia lahir brojol bareng saudara satunya lagi buaya. Mitosnya berkembang seperti itu. Dan memang sungai-sungai di Jakarta itu paling banyak dihuni buaya. Kalau kita buka catatan-catatan arsip-arsip Belanda tuh cerita tentang buaya banyak sekali. Nah, jadi ini warisan dari masyarakat awal penghuni Jakarta sebagai masyarakat sungai. Nah, jadi dibawa warisan itu dan dihormati sebagai bagian yang terpenting dari upacara paling penting orang Betawi yang disebut ngawinin. Itulah bukti bahwa orang Betawi itu adalah masyarakat sungai. Nah, bukti yang lainnya apa? Mayoritas nama tempat di Jakarta mengacu kepada air selain mengacu kepada pohon. Berapa banyak di Jakarta nama tempat mengacu pada air? Pakai nama kali. Malang. Kali Malang, Kali Mati, Kali Deres. Kali Deres, Kali jodoh. Biwung. Kali jodoh. Kali Jodoh. Kali jodoh tahu dia. Sering tuh punya kamar deh. Yang ada aneh adalah Kali Pasir. Ya. Ah, jelas. Jadi banyak, belum apa yang pakai nama Setu juga banyak. Nah, jadi banyak sekali nama tempat di Jakarta tuh mengacu kepada air selain mengacu kepada pohon. Ini warisan bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai, dan masyarakat sungai itu mengacu kepada peradaban awal mereka. Ahlan wa sahlan Bang Usman. Itu mengacu kepada peradaban awal mereka. Jadi kalau ditanya siapakah orang Betawi yang asli, ya masyarakat sungai itu yang ditemukan bukti-bukti arkeologisnya di tahun 1970-an. Nah, masyarakat ini kemudian berevolusi, dan ketika mereka berevolusi itu, masyarakat tepian sungai ini membentuk satu wilayah yang mulai masuk dalam catatan-catatan Cina. Dalam catatan Cina tuh disebut daerah yang namanya Yenceng, daerah Kalapa. Itu di daerah-daerah sekitar kota kali sekarang. Kita nggak tahu daerah itu di mana. Cuma ada satu peta yang paling tua yang ditemukan oleh KF Bole. Itu ada satu peta kuno yang dibuat oleh masyarakat Nusantara ya, peta yang paling tua, yang menyebut beberapa kota bandar. Nah, salah satu yang disebut adalah kota Kalapa.
pertanyaannya adalah kota Kalapa ini apakah bentuk advance, bentuk lanjut dari masyarakat sungai itu yang ditemukan situs-situsnya di sepanjang daerah aliran sungai Liwung itu. Nah, jadi mereka sudah lebih maju, kemudian membentuk satu institusi kota bandar yang disebut sebagai Kalapa. Kalapa ini kemudian diekspansi sama kerajaan Sunda menjadi Sunda Kalapa. Nah, karena ini sudah jadi kota bandar, sudah ada pertemuan. Ini sudah ketemu dengan orang masyarakat Sunda dan sudah ada perdagangan dengan masyarakat lain di kota bandar Sunda Kalapa itu. Berarti sebelum ada Sunda masuk, orang Betawi juga sebenarnya udah ada ya Bang ya? Sudah ada. Nah, cuma orang Betawi terus berevolusi. Nah, dari masyarakat sungai menjadi Kalapa, dari Kalapa menjadi Sunda Kalapa, dari Sunda Kalapa nanti diekspansi sama kerajaan Islam kan, dari Demak, Trenggono, Nyuru, Fathahillah, diganti namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta kemudian diekspansi lagi sama kekuatan kolonial menjadi Batavia. Nah, di Batavia inilah kompleksitas dari masyarakat Kota Benteng itu mencerminkan arah baru evolusi masyarakat yang disebut kemudian sebagai masyarakat Betawi. Jadi kalau studi ilmiah itu mengarah kepada dua itu. Lalu ngomong tentang masyarakat asli Kota Jakarta, satu mengarah kepada masyarakat sungai, satu mengarah kepada evolusi keduanya masyarakat yang ada di dalam Kota Benteng. Tapi masyarakat yang ada di dalam Kota Benteng ini masyarakat yang sangat kompleks karena penghuni Kota Jayakarta, Kota Sunda Kalapa itu diusir semua. Kota itu dihancurkan sama Jan Pieter Sungkun dan dimasukin orang-orang dari aneka macam etnis dan bangsa. Dan karena yang cowok nggak bawa perempuan, ya Belanda itu, nah mereka mengawini perempuan-perempuan pribumi dan ini melahirkan satu komunitas lagi yang disebut komunitas masyarakat Indo, masyarakat Indis. Tapi mereka ini menjadi aspek tertentu dari kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan Betawi, kebudayaan Indis ini. Nah, orang Betawinya menurut riset ilmiah itu berkembang justru di Omelanden, di daerah luar Kota Benteng. Jadi ada Kota Benteng sebutannya Intramuros Batavia, di luar Kota Benteng itu disebut sebagai Omelanden. Di Omelanden ini biasanya Bang, kalau yang di dalam Kota Benteng itu kira-kira sekarang daerah mana itu Bang? kalau dalam Kota Benteng itu dari Museum Sejarah Jakarta sampai Pasar Ikan, dari Aceh sampai Ancol, segitu doang. Jadi kotanya cuma di depan itu di daerah Benteng. Cuma segitu doang. Nah, di luar itu sampai tahun 1657 mereka masih perang sama Banten. Nah, di daerah luar itu dihuni oleh, ada yang bilang bekas dari pasukannya Sultan Agung yang gak berani pulang karena bisa digorok, bisa dihukum pancung kalau pulang. Nah, akhirnya mereka berumah. Kemudian juga orang-orang yang disuruh mengurus tanah pertanian di sekitar Kota Benteng Batavia itu tinggalnya juga di daerah-daerah luar Kota Benteng. Nah, akhirnya mereka ini berkawin-mawin. Nah, inilah yang kemudian melahirkan satu kelompok masyarakat baru yang dalam sensus Volkstelling tahun 1930 itu bingung, kok ada sensus tiba-tiba ada 80.000 orang yang nggak bisa dideteksi etnisnya apa, Melayu bukan, tapi ngomongnya Melayu, Jawa bukan, Sunda bukan, ya. Terus mereka ini apa? Disebutlah kemudian mereka ini Batavia. Dari kata itulah kemudian orang suka menyebut sebagai kaum Betawi. Tapi menurut saya yang paling menarik kalau kita bicara tentang siapa orang Betawi dari proses sejarah, kita mungkin akan kedodoran kalau mencari yang asli. Karena yang asli itu mungkin sudah sukar ditemukan dan sudah berkawin-mawin sedemikian rupa. Nah, jadi ukuran kebetawian itu menurut saya adalah bukan lagi kepada ukuran lu keturunan siapa, lu anak keturunan keberapa dari orang Betawi. Menurut saya adalah sebesar apa dia memahami kebudayaan Betawi, sebesar apa dia kemudian ikut menghalal kebudayaan Betawi,
sebesar apa kemudian dia membuat satu sintesa kebudayaan Betawi, dan sebesar apa dia merasa terlibat dengan kebudayaan Betawi. Menurut saya ukuran dari kebetawian itu dibuktikan secara historis seperti itu. Misalnya kalau mau kasih contoh yang paling gampang adalah menurut saya Pangeran Jakarta. Pangeran Jakarta itu orang Banten yang diutus untuk menguasai kota pelabuhan Jayakarta, tapi dia tidak dibolehkan untuk sedemikian rupa mengembangkan kota Jayakarta menjadi kota yang maju. Tapi dia bilang nggak fair dong. Kota ini sejak dikuasai oleh Jayakarta, dikuasai oleh Fatahila, bukan malah makin maju tapi malah makin drop. Maka untuk memajukan lagi dan membuat nama Jayakarta menjadi besar, harus dibuka kota bandar ini menjadi kota pelabuhan internasional lagi. Nah, disitulah kemudian muncul cerita-cerita yang menurut saya menarik dan melahirkan folklore-folklore tentang dunia awal orang Betawi dalam konsep sebagai masyarakat kota bandar dengan keratonnya yang namanya Jayakarta, yang tersimbol dalam lahirnya kisah atau mitos Ki Alang. Nah, ini menurut saya contoh awal dari bagaimana figur yang bukan berasal dari Betawi dia memainkan peran penting di dalam mentakdirkan wilayah yang kemudian disebut sebagai Betawi. Berarti Atau di Betawi itu sendiri ada keraton dong, Pak? Ya, dia sebenarnya bukan keraton. Mungkin disebut dengan gampang sebagai keraton karena meniru dari konsep kota keraton di Banten. Tapi konsepnya sendiri sebenarnya kok lebih banyak sebagai kota bandar. Administratif aja kan? Ya, karena ya sifatnya memang administratif karena di daerah Pazar, daerah bawahan. Nah, kemudian kita mesti nyebut lagi orang yang kemudian disebut sebagai Syekh Junet Al-Batawi. Nah, ada yang pernah berpikir nggak sebenarnya Syekh Junet Al-Batawi ini orang mana? Itu mufti itu dia. Ini Ulama ya. ulama yang sangat besar yang muncul bersama dengan ulama-ulama Nawawi Al-Bantani, Al-Palimbani gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kita tidak pernah dikasih tahu siapa Syekh Junet Al-Batawi, orang yang pertama membawa nama Betawi dalam ranah barat dalam artian dunia Islam ya. Nah, ada yang bilang sebenarnya Syekh Junet ini keturunan dari Bugis, tapi dia membawa dan menaklukkan ke Betawi. Lalu yang menarik lagi menurut saya adalah orang seperti si Pitung. Ini ada Bang Gusman, ini menarik. Apakah si Pitung orang Betawi? Nah, ini pertanyaan lagi. Jadi Bang Gusman kita suruh cerita aja. Apakah si Pitung orang Betawi? Karena kita ngomongin tentang konsep Betawi sebagai identitas, yang proses dan lahir sebagai buah pertemuan kebudayaan. Kita lewatin si Pitung ya. Sekarang kita pindah ke Tamrin. Tadi saya udah cerita si Tamrin. Tamrin, apakah dia orang Betawi kalau misalnya kakeknya adalah seorang Inggris? Nah, kemudian akan muncul nama-nama lain yang memainkan peranan sangat penting dan melibatkan diri sedemikian rupa untuk membela Betawi. Nah, jadi kalau ditanya menurut saya siapakah orang Betawi, maka orang Betawi adalah satu konsep masyarakat yang secara antropologis tafsirnya paling progresif. Karena menurut saya nggak ada etnis lain di wilayah ini yang punya progresivitas pertemuan dan pertukaran kebudayaan seintensif orang Betawi. Mungkin karena itu ibu kota itu nggak bisa pindah ke tempat lain.
hanya mungkin dan bisa itu di Betawi. Karena apa? Karena basis kebudayaan orang Betawi itu basis kebudayaan kosmopolit, Terbuka ya. terbuka, inklusif. Dari segi bahasa dia mengadopsi bahasa perdagangan pada periode itu, bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu dikembangkan menjadi bahasa yang berbeda dengan di dunia Melayu yang punya Melayu tinggi dan Melayu rendah. Nah ini menurut saya kenapa kemudian setiap orang yang datang ke ibu kota berusaha menjadi Betawi, karena kebudayaannya begitu kaya dan begitu mempesona dan akhirnya membuat mereka mengorbit. Dan orang-orang yang mengorbit ini yang kemudian menurut saya merasa menjadi Betawi dan berusaha berbuat menjadi Betawi atau merusak Betawi. Pakai nama Betawi maksudnya rusaknya. Enggak, maksudnya begini, ada orang seperti Hari The Pretes. Itu kan orang yang tegang menyaksikan bagaimana Lenong pelan-pelan mati setelah tahun 70-an merayakan kebesaran. Dia bentuklah Lenong Rumpi. Yang kata orang nggak ada Lenongnya lagi, tapi ada Jipeng. Tak ada ada Jinong, Tanji Lenong atau apa Jikres ya, Tanji Orkes. Pertanyaan apakah itu masih Tanji, apakah itu masih Orkes? Nah, tapi dalam kebudayaan Betawi yang paling menarik adalah mereka untuk survive itu punya fleksibilitas yang begitu hebat kebudayaan. Dan begitu juga menurut saya seorang Hari The Pretes bisa melihat itu. Atau dalam main pukulan, nah itu pasti lebih ngerti. Pertemuan kebudayaan dalam ilmu main pukulan itu sama kompleksnya dengan pertemuan dan persilangan kebudayaan yang juga mencerminkan pertemuan kebudayaan dan pertukaran kebudayaan masyarakat Betawi. Nah, jadi menurut saya jawaban dari tentang Betawi kita adalah siapakah orang Betawi. Saya pikir jawaban dari persoalan ini adalah orang Betawi adalah sebuah orang yang menempuh proses sejarah, dan dalam proses sejarah itu dia membuka diri karena inklusivitasnya, dan dia tidak pernah mempertimbangkan asal usul. Makanya orang Betawi dalam rate the passage-nya atau siklus hidup yang terpenting nggak masukin hari kelahiran. Ingat nggak kalau kita waktu masih kecil nanya, B kapan sih ayah dilahirin, dibrojolin sama mak? Seingat gue sih waktu mak lu ngeden ngelahirin lu buat tanah Ponasem, mau tanya Ponasem kan? Barang sama Ponasem ya. Iya, atau dia ngomong, gue lupa waktu itu gue taruh di kelam katanya. Jadi hari lahir tuh bukan sesuatu yang penting. Apakah ini masyarakat yang terbelakang? Tidak, menurut saya. Justru sangat progresif. Karena masyarakat kosmopolit itu siap dengan aneka macam pertemuan, aneka macam yang memungkinkan mereka melahirkan satu kebudayaan dan penemuan kebudayaan baru yang akhirnya memperkaya dan memperkuat kebudayaan itu. Menurut saya sih kenapa orang Betawi terus hadir dan tidak mati-mati dan terus dijadikan pembicaraan dan tema-tema riset, karena kekayaan dan keberanian serta keterbukaan mereka terhadap aneka macam unsur kebudayaan, dan kemudian dengan kecerdasan mereka sendiri menghasilkan satu kebudayaan yang memperlihatkan aneka macam unsur, bukan hanya unsur yang kita sebut sebagai pluralisme, jauh di atas pluralisme yang disebut multikultural, bahkan mungkin jauh di atas multikultural yang namanya interkulturalisme. Contoh yang paling gampang menurut saya, ada yang bilang orang Betawi identik dengan Islam. Apakah betul? Menurut saya betul. Tapi Islam yang kayak apa? Pernah merhatiin nggak waktu kita lebaran? Di meja makan orang Betawi ada makanan apa?
nastar. Mayoritas di meja makan orang Betawi waktu lebaran makanannya bukan makanan Arab. Korma baru dikenal tahun 20-an. Setelah pengaruh Muhammadiyah kuat. Makanannya adalah makanan-makanan Natal sama makanan Imlek. Manisan cermen itu kan manisan aneka macam manisan tuh semua pengaruh dari Tionghoa. Kue satu itu dari Tionghoa. Bahkan sekarang ada kue Cina masuk ke meja makan orang Betawi waktu lebaran. Kue nastar dari mana? Kue nastar, kue semprit. Kue nastar dari kue Kristen kan? Kue Natal, ananas tar, nama Belandanya. Kue semprit, boter sprit, ya kan? Ada lagi kastangnya kue kiju. Kue kiju kan? Iya, kue kiju. Jadi makanannya tuh makanan-makanan di luar kebudayaan Islam. Bahkan pra-Islam. Coba makan ketupat. Emang Islam pernah ketupat? Kagak. Kan masyarakat pra-Islam. Jadi sebelum kenal agama, yang masih ritualnya mengikuti siklus masyarakat agraris, ya kan? Di Bogor aja dulu lebaran nggak pakai ketupat deh, nasi kan? Nah jadi inilah Islam di Betawi menurut saya. Islam yang juga sama dengan orang Betawi yang memperlihatkan inklusivitas yang besar. Nah inilah Betawi dan inilah pertanyaan tentang siapakah orang Betawi. Jadi sebagai awalan untuk memicu diskusi biar pertukaran pikirannya jalan. Karena forum kita ini sekali lagi bukan forum organisasi. Karena saya baca di Facebook ada yang mempertanyakan organisasi Betawi apa lagi. Kita nggak bikin organisasi. Kebanyakan. Udah ini grup apa lagi? Betawi ini banyak banget. Kita bikin arena pertukaran pikiran. Siapa aja boleh datang, yang setuju, yang kagak setuju, yang menentang. Siapa aja boleh bicara. Pokoknya tiap 2 minggu. Sebulan sekali, Bang. Sebulan sekali. Kedua. Minggu kedua. Supaya kita mulai belajar gimana caranya berwacana. Karena yang kurang di Betawi ini menurut saya adalah kemampuan untuk berwacana. Kemampuan untuk merumuskan diri kita sendiri, identitas kita seperti apa, dan identitas kita diperhadapkan dengan kebudayaan dan identitas lain itu harus seperti apa, dan identitas seperti apa yang harus kita perjuangkan dan kita bela, dan bagaimana cara kita bersikap itu ditentukan sekali dengan cara kita memahami apa itu kebudayaan kita. Dan caranya menurut saya yang paling elegantnya kita bertukar pikiran, karena itu namanya forum bertukar pikiran. Jadi tukar pikiran bisa dimulai. Jadi ini sifatnya cair ya, Bang ya. Ini sama. Jadi ini abang-abang semua tadi udah di sekilas sudah disampaikan oleh Bang JJ, mulai dari masyarakat prasejarah mungkin ya yang ada di sekitar arus sungai dan perkembangannya. Nah ini kita mulai forum diskusi kita dari abang-abang semua yang mungkin mau bertanya. Ini open, silakan. Mungkin dari adik-adik juga. Tanya dong, Bang. Kita diskusi aja. Ya silakan. Dari siapa, Bang? Saya Ramdhani, Bang. Ramdhani. Dari Tanah Abang. Anda mau nanya, ada segelintir orang menanyakan tentang silat Betawi, Bang. Sebagian orang berpendapat silat Betawi itu mengadopsi dari silat Banten. Jadi intinya Betawi itu silatnya dari Banten, gitu, Bang. Itu benar apa enggak tuh, Bang? Bang Gusman yang jawab tuh yang lebih paham. Ya Bang Gusman. Silat nih. Ayo Bang Gusman, silakan Bang Gusman. Jadi Bang Gusman. Ya Bang Gusman. Pelaku sejarah. Bang Gusman ini salah satu. Oh, dapat dana gue dari Om Mariono. Tak jawab lo. Jadi Bang Gusman, Jadi Bang Gusman ini yang bikin buku sejarah tentang main pukulan Betawi. Nah, silakan Bang Gusman. Ya, Ayo dong Bang. ya Bang Gusman. Ayo. Kan kita tukar Tukar pikiran. pikiran nih kita sifatnya. Ayo Ayo Bang Gusman. dong Bang. Yang lain dulu, ntar habis Bang Gusman
minum kopi dia jawab. Tuh bang, yang sekarang bang. Aneh, Kalau mau tanya nggak nih. bakal dijawab bang. Iya, Biasa udah hafal gitu ya. Aneh mau tanya, Batavia tuh artinya apa sih? Batavia itu Mengadopsi dari Batavia bahasa itu apa itu? Batavia itu mengadopsi dari nama nenek moyangnya orang Belanda, suku Batavia. Nah, nama Batavia itu sebenarnya nggak disetujui sama orang yang bikin kota Batavia. Namanya Jan Pieter Sumpen. Jan Pieter Sumpen pengen ngasih nama kota Batavia tuh nama kampung halamannya dia, namanya Nieuwhoorn. Jadi nama Batavia tuh nggak pernah dipakai dari 1619, baru nunggu Pun Mokat mati baru dipakai. Setelah kemudian jenderal yang nggak ada ya. Iya, tahun 1621 baru dipakai nama Batavia. Nah, ada yang bilang nama Betawi itu asal muasalnya dari penulisan nama Batavia dalam huruf Arab Melayu begitu. Tertulis kemudian menjadi Betawi, dan memang dalam konteks dunia kolonial itu selalu aja ada kapiten-kapiten kan. Ada kapiten Jawa, kapiten Bugis, kapiten Melayu, kapiten Cina gitu ya. Nah, mereka lah yang bertugas menjadi juru catat atau notulen gitu tiap ada pertemuan-pertemuan dan pembicaraan yang terkait dengan urusan masyarakat lokal gitu. Nah, dari catatan-catatan itulah kemudian katanya nama Betawi itu muncul sebagai bentuk lain dari penulisan atau kata Batavia itu. Tapi teori ini juga ada yang menentang, kata ada yang bilang asal usul nama Betawi itu bukan dari Batavia, tapi asal usulnya dari sejenis nama pohon. Tapi kita juga nggak tahu. Tapi menurut saya mungkin kita sementara menghindari diskusi asal usul nama Betawi, tapi lebih menarik mendiskusikan siapakah orang Betawi, karena itu menyangkut dengan kesadaran kita hari ini untuk memahami dan bertindak dan merefleksi diri, apakah tindakan yang kita sudah lakukan itu mencerminkan kebetawian kita. Itu yang menurut saya sementara lebih banyak manfaatnya daripada mendiskusikan asal usul nama Betawinya. Tapi kita tangkap lebih baik, jadi kita tangkap ruhnya bukan wadahnya ya. Terus ada juga nih, tempo hari kita ketemu sama orang Sanggar ya Cing, kita diajak main palang pintu. Dia ini punya sanggar orang Jawa, ngomongnya aja medok kayak gado-gado, ya. Tapi nggak mau dipanggil Mbak, maunya dipanggil Empok. Nah, apakah dia bisa kita panggil Betawi? Nah, ini ada dua persepsi. Ada yang bilang lebih baik menyebut mereka sebagai orang Jakarta, bukan sebagai orang Betawi. Ya, ini dari Bamus terutama yang ngomong seperti itu. Karena buat mereka orang di Bamus itu eksklusivitas itu perlu. Kalau lu mau jadi Betawi, lu harus direstui Bamus dulu. Lembaga adat. Iya, jadi harus ada cap. Tempel orang Betawi dari Nah, dia. saya tadi cerita nggak pernah ada institusi yang memberi